Pernah gak sih teman-teman kalau misalnya udah subscribe YouTuber, mau YouTuber gaming, YouTuber edukasi, YouTuber review, segala macamnya, tapi waktu teman-teman buka YouTube lagi seminggu atau nggak sebulan atau nggak bahkan setahun lagi, itu udah nggak ada itu YouTubernya. Bahkan kita cari channelnya nggak ada, bukan nggak ada sih, lebih tepatnya udah nggak aktif ya. Biasanya itu nongol di beranda, tiba-tiba kok nggak ada walaupun kita udah subscribe lama ya. Itu kenapa tuh? Nah, itu karena banyak YouTuber yang udah berhenti di tengah jalan atau ketika mereka itu lagi berproses. Kenapa hal itu terjadi? Hello guys, welcome in Faris Junong. Nah, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kenapa banyak YouTuber bahkan yang kita kenal itu udah banyak yang berhenti atau berhenti prosesnya di tengah jalan dalam prosesnya sendiri ya. Bahkan teman-teman aku juga banyak, dan di sini aku mau ngambil kasus dari diri aku sendiri dan juga teman-teman aku sendiri. Buat teman-teman yang baru gabung atau baru ngeklik video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, di-share aja, karena insya Allah ini bakal bermanfaat banget dan pastinya ini menambah knowledge dari teman-teman semuanya ya guys ya. Nah, jadi gini guys, kenapa sih banyak YouTuber yang mereka itu berhenti di tengah jalan ketika mereka itu lagi berproses ya. Prosesnya itu baru 50%, 60%, 40%, 30%. Kenapa banyak yang berhenti gitu? Kenapa nggak dilanjutin? Kenapa nggak dikonsistenin gitu? Nah, jawabannya banyak teman-teman. Pertama, kalau misalnya aku ambil dari satu channel ya, ini channel teman aku sih, jadi enak aja gitu buat nge-reviewnya ya. Nah, pertama di sini ada namanya AK TV. Nah, dia ini dulu itu subscribernya itu bisa dibilang 103.000 apa 104.000 gitu. Kebetulan waktu aku tuh masih lagi main game Free Fire-nya. Nah, kebetulan AK TV ini dia itu dulu udah sering banget buat live streaming, konten segala macem. Kebetulan dia itu fokus ke YouTuber gaming. Nah, kenapa tiba-tiba bisa berhenti? Atau nggak mungkin agak apa kayak dulunya itu rajin guys buat live streaming rajin, tapi sekarang dia lagi fokus buat apa game roleplay dan dia nggak terlalu sering banget buat konten gitu. Nah, dulu itu satu tahun, tapi waktu dari 1 tahun ke 1 bulan yang lalu kan berarti ada gap year sekitar 9 bulan ya. Nah, 9 bulan, 11 bulan. Nah, jadi ya udah, mereka itu bisa dibilang bisa kayak gitu karena pertama mereka ada kerjaan, dan kedua dia itu lebih realistis katanya, kata beliaunya. Nah, dan juga di YouTube dia itu belum terlalu dapat banyak untuk AdSense-nya, karena untuk dapat AdSense-nya itu bisa dibilang agak lama dan pastinya nggak terlalu banyak juga kalau misalnya view kalian masih 200, 400, 500. Bahkan kalau misalnya YouTuber Shorts juga, nah itu walaupun berkembang 5.000, 12.000, ya pendapatannya juga dikit guys, nggak banyak cuy. Nah, ya karena kok tahu bang? Ya karena aku tahu dari pengalaman channel aku sendiri, yang view-nya itu bisa dilihat nih teman-teman ya. Nah, teman-teman di short aku sendiri, untuk view-nya itu kalau live streaming paling banyak kan aku tuh mana ya, 272.000. Nah, ini tuh nggak sampai 100.000 guys, bahkan nggak nyampe 10.000. Nah, bahkan temen aku yang namanya Bang Arbi nih, yang sekarang udah jadi 1.500.000, yang dulunya barang kritis barang sih. Nah, itu kalau misalnya view-nya itu 1 juta, dulu ada nih kayak game-game apa, sekarang udah dihapus-hapusin ya, lebih ke Free Fire ya. Dulu kayak game-game Margables dan lain-lain. Nah, beliau tuh kalau misalnya dapat view 1 juta, itu nggak dapat 10.000 dapatnya, karena beliau itu fokus ke YouTube Shorts. Makanya itu kenapa banyak orang-orang yang berhenti YouTube di tengah jalan atau ketika mereka lagi proses, karena mereka tuh ya realitinya untuk dapetin AdSense itu emang sedikit. Kecuali kalau misalnya teman-teman nggak terlalu menggantungkan AdSense-nya dari YouTube ya. Misalnya teman-teman ada pekerjaan lain, atau nggak teman-teman ya ada sampingan atau nggak kerjaan utama. Nah, makanya kenapa sih YouTube itu dijadiin penghasilan sampingan aja. Jangan terlalu teman-teman berharap kalau misalnya YouTuber itu jadi pendapatan utama ya. Karena ketika teman-teman gak sesuai ekspektasi, nah teman-teman bakal dapet yang namanya ya kecewaan, gak sesuai ekspektasi, yang ada malah kecewa ya. Nah, kalau udah kecewa ya udah, teman-teman bakal berhenti, gak ngelanjutin lagi, gak konsisten kayak dulu. Yang dulu berharap banget semangat, gigi, karena teman-teman fokus buat nyari duit. Nah, padahal susah banget di YouTube nyari duitnya. Gitu guys, emang harus benar-benar ya maksimal banget sih di YouTube sih. Makanya sambil teman-teman nunggu monetisasi dan berproses untuk menjadi YouTuber yang besar, teman-teman bisa juga sambil gawe ya. Dan juga teman-teman kalau misalnya kira-kira udah oke, udah cukup nih AdSense-nya dari YouTube nih, ya udah teman-teman udah bisa untuk fokus ke pendapatan utama di YouTube, mulai dari AdSense, membership,
apalagi endorsement, YouTube affiliate segala macam ya. Masih banyak lagi yang harus teman-teman bisa dapetin dari YouTube sebagai pendapatan utama. Makanya itu dan juga teman-teman aku juga banyak kayak contohnya siapa ya. Nah, yang aku sering dulu tuh yang kalau Bang Dayat enggak, sekarang masih ada. Nah, Bang Kutu Coklat ini bisa dibilang terakhir kapan ya nge-live ya? Nah, 1 bulan yang lalu. Dulu nih bisa dibilang beliau ini udah lama banget untuk live streamingnya, karena bisa dibilang ya beliau juga ini adik yang Bang Miaok ya. Nah, itu beliau juga ada kerjaan dan sekarang ya udah beliau lebih mau fokus realitinya aja, dan di samping YouTube itu mereka yang YouTube ini jadiin sampingan aja buat hiburan gitu. Dan ada lagi yang lebih utama nih, Bang Tryzone Gaming sih. Dulu ini aku ngejar-ngejaran supaya aku cepet banget 100.000 subscriber karena beliau. Nah, tapi beliau tuh udah berhenti karena ya itu lebih fokus mau apa namanya realitinya aja, itu realitasnya. Nah, jadi beliau ini sekarang udah fokus gawe di offline dibandingkan di online sekarang. Dan ya udah, walaupun channel dia 100.000 subscriber, percuma kalau misalnya nggak ada AdSense ya, nggak ada pendapatan lah dalam bentuk rupiah gitu. Nah, sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya faktor udah lama nggak live streaming, yang biasanya itu sampai 2.000, bahkan bisa sampai paling banyak itu 100.000. Nah, ketika teman-teman udah nggak live streaming ya seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu bakal kerasa banget sih bedanya. Nah, yang populernya itu streaming 1 tahun yang lalu itu 169.000. Ini shorts ya. Ketika beliau ini udah nggak live streaming lagi, lama live streaming lagi, nah itu penontonnya 1.500 doang. Ya berarti kalau misal kayak gitu, ya udah beliau ini bisa dibilang ya udah nggak mau lagi gitu. Bukan nggak mau lagi, udah fokus buat realitinya, buat nyari kerja, nafkahin istrinya, nafkahin anaknya gitu. Makanya buat teman-teman yang mau jadi YouTuber harus sebisa mungkin ada pendapatan utama terlebih dahulu. Ya teman-teman, kalau awal-awal nggak terlalu fokus banget buat nyari AdSense di YouTube ya guys ya. Buat teman-teman semangat pokoknya buat jadi YouTuber. Nggak ada kata yang nggak pasti, nggak ada kata yang mustahil. Semuanya itu insya Allah bakal berjalan dengan mulus kalau misalnya teman-teman konsisten dan juga selalu inovasi, selalu ada perubahan segala macamnya. Gofar Junong pamit undur diri, semoga bermanfaat and see you next time. Bye.